Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga 8 Maret 2021. Kebijakan ini diperpanjang karena pemerintah mengklaim PPKM berskala mikro berhasil menekan penyebaran COVID-19. Perpanjangan waktu ini diputuskan untuk 2 minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Dari chartnya dalam 2 minggu terakhir memang terjadi penurunan di berbagai provinsi, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, kemudian juga di Yogyakarta maupun di Jawa Timur. Jadi seluruh slope-nya itu turun. Kemudian kalau kita lihat bed occupancy rate itu juga turun di 7 provinsi, baik itu DKI, Jawa Barat, Banten, Bali, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kebijakan PPKM berskala mikro baru berjalan sejak 9 Februari lalu. Apakah imbasnya memang sedemikian ampuh menurunkan tingkat penyebaran COVID-19? Kita lihat data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Dari tanggal 9 Februari hingga 13 Februari, jumlah kasus baru berkisar di angka 8.700, lalu turun menjadi 8.435 dan naik menjadi 8.844. Jumlah ini turun drastis di tanggal 15 Februari menjadi 6.462, tetapi melonjak lagi pada tanggal 18 dan 19 Februari menjadi 9.039 dan 10.614 kasus baru. 21 Februari kemarin, jumlahnya bertambah lagi, 7.300 kasus COVID-19 baru. Jumlah kasus positif COVID-19 harian sejak tanggal 9 Februari lalu memang hampir tidak pernah menembus angka belasan ribu, seperti yang terjadi pada akhir Januari. Tapi kita lihat juga angka positivity rate atau rasio positif COVID-19. Angka ini adalah persentase dari jumlah kasus positif harian dibagi dengan jumlah orang yang dites pada hari yang sama. Tanggal 9 Februari di hari pertama penerapan PPKM Mikro, positivity rate berada di angka 22,58%, yang menurun tipis menjadi 21,96% hingga 2 hari berikutnya. Tapi pada 13 Februari, positivity rate justru melonjak hingga 35,53%. Angka ini menurun tipis selang 2 hari berikutnya menjadi 32,93%. Namun tanggal 18 Februari, Indonesia mencatatkan rekor positivity rate tertinggi sejak awal pandemi Maret 2020 lalu, di angka 40%. Tapi setelah mencapai puncak, angka positivity rate kembali turun drastis di hari berikutnya, tanggal 19 Februari menjadi 14,77%. Dan terakhir, pada 17 Februari, angka ini kembali melonjak menjadi 24,9%. Angka positivity rate atau rasio positif COVID-19 ini menunjukkan kemampuan sebuah negara mengendalikan penyebaran wabah lewat jumlah tes yang memadai. Semakin rendah angkanya, berarti semakin baik pengendalian wabah yang dilakukan suatu negara. Berkaca pada kondisi saat ini, standar ambang batas positivity rate WHO sebenarnya berada di angka 5% yang sudah jauh terlampaui oleh kondisi Indonesia saat ini. Jadi gini, positivity rate itu sebetulnya adalah sebuah ukuran untuk menunjukkan besarnya risiko seseorang untuk tertular COVID-19. Jadi artinya dari 100 orang yang diperiksa, itu kan 35 orang positif. Ya, dan itu kan sangat menyeramkan ya. Jadi artinya kita ini memang sangat lemah di dua hal tadi, sehingga case detection lemah, sehingga penularan banyak terjadi di bawah permukaan. Ya, ini bom waktu ini untuk negeri kita. Jadi ini betul-betul harus dinaikkan betul ya. Jadi betul-betul kita harus tahu bahwa di sekitar kita ini memang adalah sesuatu kondisinya berbahaya. Ya, sehingga orang betul-betul harus tahu bahwa protokol kesehatan harus selalu dilakukan ya. Jadi, apakah PPKM berskala mikro benar-benar efektif mengendalikan penyebaran COVID-19? Kalau mau dikatakan berhasil, harus dua-duanya turun. Jumlah kasus COVID-nya turun, juga positivity rate-nya turun. Menurut saya dalam 2 kali PPKM ini, baik yang PPKM bukan mikro maupun PPKM mikro, menurut saya efeknya masih kecil.
Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, agar bisa berhasil, kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga. Meningkatkan jumlah tes dan pelacakan kasus COVID-19 memang masih jadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Tapi setiap orang juga harus patuh menjalankan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas serta kontak dengan orang lain agar tak jatuh lebih banyak korban. Tim Liputan, Kompas TV.